Bab 801. Balas dendam Luo Feng. Serak. Bilah raksasa tampak biasa saja mengoyak ruang angkasa, dan dalam sekejap ia menghantam sayap perak. Binatang bertanduk emas tersembunyi dalam cangkang seperti telur perak, berlindung tanpa satu celah pun. Boom! Guncangan brutal menghantam tubuh itu, menyebabkan benang-benang ungu terlempar liar. Beberapa putus oleh kekuatan dahsyat itu. Binatang itu terpental menjadi seberkas cahaya yang melesat mundur. Setelah ratusan ribu kilometer meluncur ke belakang, ia akhirnya membuka sayapnya. Setetes darah emas jatuh dari mulutnya dan mata gelapnya berkilat dengan kegilaan. Sayap itu menyerap lebih dari 90% kekuatan serangan, dan zirah kamuflase menahan 90% lagi dari sisanya. Namun tetap saja, luka itu nyata. Kekuatan tersisa hanya 1/1000 dari serangan asli, tapi itu cukup untuk membuatnya terluka. Haul. Binatang itu mengepak-ngepakkan sayapnya, tubuhnya melengkung tajam di udara dan menerjang ke arah dewa terdekat. Mereka terlalu kuat bila bersama. Jika ia bisa mengisolasi satu, itu akan mengubah segalanya. Benang ungu tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah, membelit, menjebak, menyergap. Benang ungu ini lagi. Brengsek! Luo Feng mendesis dalam hati, penuh murka. Binatang itu meronta, menggila, menghancurkan sebagian besar ikatan. Namun benang baru terus bermunculan, membuatnya kembali terperangkap tanpa mampu kabur. Haul! Ia melaung marah, langit bergetar, tubuhnya menggila dalam amukan yang belum usai. Untuk benar-benar mampu menahan serangan negeri Dewa Sembilan absolut milikku dan tidak terkoyak, aku menghormati kekuatanmu. Kalau begitu, terima serangan keduaku, ia meraung. Weng, weng, weng. Ke-80 dewa lainnya serempak mengulurkan satu jari, menembakkan cahaya ungu tipis. Meski tipis, cahaya itu sangat padat. Seluruh 80 sinar itu masuk ke dalam bilah besar. Dewa tertinggi melemparkan bilah raksasa yang telah diberkati oleh hukum ruang dan api. Bilah itu merobek ruang seperti sobekan di langit malam dan terbang lurus ke arah binatang itu. Refleksif, binatang itu menutup dirinya dengan sayap pelak dan sekali lagi terpental keras ke belakang. Tubuhnya masih baik-baik saja. Dewa tertinggi itu menggeram, tak percaya. Kalau begitu, ambil serangan ketigaku. Aku tidak percaya kau bisa menerimanya. Serangan demi serangan, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya, dan serangan ketiga ini menghantam seperti palu padat yang menghantam tulang langit. Cih! Binatang itu terguncang hebat. Darah muncrat dari mata, hidung, dan telinganya. Bahkan ia memuntahkan darah emas. Terpental lagi. Benang ungu kembali datang seperti perangkap hidup mencoba membelit tubuhnya sekali lagi. Kemarahannya meledak. Di kejauhan, pemuda Ciweika, pengendali pertarungan ini, menampar kursi paduan di bawahnya. Krak! Kursi itu remuk. 3 serangan berturut-turut tidak menghancurkan tubuhnya. Negeri dewa ini diciptakan langsung oleh majikanku. Dan 3 serangan itu, semuanya setingkat kaisar puncak. Bahkan tubuh abadi seharusnya hancur sebelum bisa bereformasi. Mengapa tubuhnya tidak hancur? Selama aku bisa menghancurkan tubuhnya, cincin dunianya akan muncul. Aku akan menggunakan negeri dewa untuk segera mengambil cincin dunia dan menyebabkan ketidakstabilan di dalamnya untuk membuatnya runtuh. Setelah penguasa sektor manusia muncul,
aku akan dapat menangkap targetku. Namun, mengapa aku tidak bisa menghancurkan tubuhnya? Ini adalah negeri Dewa 9 absolut. Itu adalah sesuatu yang majikanku bangun secara pribadi. Dengan hubungan yang kami miliki selama bertahun-tahun tak terhitung. Ia menghabiskan sejumlah besar uang untuk itu, untuk meningkatkan kekuatan dan persenjataanku. Kekayaan kaisar normal bahkan tidak akan mampu membelinya. Meskipun tidak bisa membunuh kaisar puncak, menghancurkan tubuhnya seharusnya mudah. Namun, ia menatap dengan mata tak percaya pada adegan di hadapannya. Negeri Dewa 9 absolut, ia tidak meragukannya. Seorang kaisar puncak memang sangat kuat. Bahkan setelah tubuhnya dihancurkan, mereka bisa dengan mudah bereformasi tanpa kerusakan. Itulah mengapa membunuh mereka sangat sulit. Qi Weike bahkan tidak pernah berpikir untuk membunuh sang kaisar bersayap perak. Ia tahu ia tak punya cukup kekuatan. Yang ia inginkan hanyalah menghancurkan tubuhnya satu kali saja. Dan saat itu, menyergap penguasa sektor. Lalu, menggunakan metode automaton untuk meruntuhkan dunia mereka. Aku tidak percaya ini. Ia menggertakkan giginya, penuh kebencian. Tidak bisa membunuhmu adalah satu hal. Tapi aku bahkan tidak bisa menghancurkan tubuhmu. Negeri Dewa 9 absolut majikan tidak mungkin selemah ini. Hancurkan. Akhirnya, Qi Weike marah besar. Negeri dewanya kembali melancarkan serangan. Lebih mengerikan dari sebelumnya. Serangan keempat, serangan kelima, serangan keenam. 81 dewa yang semuanya adalah kaisar tingkat rendah menggunakan ruang ungu sebagai penguat serangan, melepaskan gelombang demi gelombang kehancuran. Negeri Dewa, roda gerinda. Qi Weike menggertakkan gigi dan melepaskan serangan ke-9, yang paling kuat dari semua serangan negeri Dewa. Mata 81 dewa menyala terang. Cahaya berkumpul ke dalam senjata mereka. Senjata itu terbang dari tangan mereka, terkumpul di udara, berputar dan bergabung. 81 senjata. Yang besar seperti bilah 100 meter. Yang kecil bahkan tak sampai setengah meter. Namun mereka membentuk sebuah roda gerinda aneh dengan ujung tajam di setiap sisinya. Ger, ger. Roda itu mulai berputar. Benang cahaya ungu yang tak terhitung menyatu ke dalamnya. Menjadi seperti inti ruang ungu yang hidup. Hula. Roda itu menerjang lurus ke arah binatang itu. Dua lapisan atas dan bawah berjalin saling menggiling. Ger, ger. Bahkan ruang itu sendiri terkoyak, terpecah menjadi serpihan tak terhitung. Ketika roda itu mengenai binatang bertanduk emas, ia mulai menggerusnya dengan brutal. Sayap Shao berbenturan keras dengan gerusan gila itu. Meskipun tubuh binatang bertanduk emas itu hancur menjadi bubuk, lapisan luar sayap bagaimanapun tidak rusak. Haul! Binatang itu mengeluarkan lolongan kesakitan. Idiot automaton! Bocah bodoh! Metode apa lagi yang kau miliki? Binatang itu meraung marah. Apakah kau hanya bisa mengandalkan benang ungu ini untuk mengikatku? Roda gerinda dengan cepat terbang kembali, mengembalikan 81 senjata ke para dewa. 81 dewa memandang binatang bertanduk emas dari kejauhan, tidak tahu harus berbuat apa. Negeri Dewa 9 absolut sebenarnya tidak mampu menghancurkan tubuhnya. Qi Weike yang jauh di sana marah dan khawatir. Serangan ke-9 ini adalah yang terkuat, kecuali Qi Weike bersedia membayar harga yang lebih besar untuk melepaskan serangan terakhirnya. Langkah itu akan merusak bahkan kaisar puncak, menghancurkan sebagian dari tubuh abadinya. Ia kemudian akan membutuhkan puluhan juta tahun untuk pulih. Menggunakan langkah itu sekali berharga 1 miliar permata indigo. Apakah itu sepadan? Qi Weike ragu-ragu. 1 miliar permata indigo. Jumlah yang sangat besar bahkan untuk seorang kaisar. Banyak kaisar lebih memilih mengorbankan 5% tubuh abadi mereka daripada kehilangan sebanyak itu. Apakah itu sepadan? Binatang bertanduk emas yang telah menerima 9 serangan akhirnya meledak. 81 dewa. Setelah 9 serangan berturut-turut, energinya seharusnya habis.
Mereka akan membutuhkan waktu untuk mengisi ulang. Mata binatang itu berkilat dengan kegilaan. Kesempatanku telah tiba. Alina! Tuan, perintahkan 1 juta raja berjirah harimau. Lakukan serangan gabungan dan terobos ruang ungu ini. Pilih salah satu dari 9 piramida dan serang. Roveng mengatakan Ratu Serangga Alina dari dunia internalnya. Baik Tuan, Alina menjawab penuh hormat. Gemuruh. Serangga dalam jumlah besar muncul di sekitar binatang bertanduk emas. Setiap raja berjirah harimau tingginya sekitar 26 meter ditutupi zirah tebal. Tubuh mereka yang merah dalam memancarkan energi mengerikan. Kabut dari 1 juta serangga muncul dan semuanya tampak identik. Di inti pasukan berdiri sarang induk telan serangga berdiameter 1 kilometer. Weng! 1 juta raja berjirah harimau mengulurkan cakar mereka. Cahaya menyilaukan terkumpul di ujung cakar mereka. Jiwa mereka terhubung. Semua dikendalikan oleh satu ratu. Meski tidak bisa mengisi serangan dengan hukum, ia tetap mampu memberi serangan presisi luar biasa. Klan serangga! Itu klan serangga! 1 juta serangga penguasa sektor, dan semuanya adalah raja berjirah harimau. Cepat, hancurkan! Ciweka yang jauh di sana langsung panik. Satu serangan gabungan oleh 1 juta raja, sangat menakutkan. Serangan gabungan oleh 1 juta serangga penguasa sektor biasa mampu melukai para kaisar puncak. Tentu saja harus mengenai dulu. Para kaisar tidak bodoh, mereka bisa menghindar dan melarikan diri. Biasanya pasukan seperti ini hanya sebagai ancaman. Tapi sekarang 1 juta raja lebih kuat puluhan kali lipat dibanding penguasa sektor biasa. Bahkan kaisar puncak bisa kehilangan 50 hingga 100% tubuh abadi mereka. Itu artinya ada kemungkinan seorang kaisar jatuh. Inilah kekuatan 1 juta raja serangga. Tentu saja syaratnya satu, itu adalah harus mengena. Bab 802. Niat mencuri ayam, malah kehilangan beras umpannya. Mencoba mengikat prajurit serangga, itu tidak akan berhasil. 1 juta raja serangga dapat secara instan melepaskan kekuatan yang lebih dari 100 kali lipat dari kaisar. Aku paling banyak hanya bisa mengikat hingga 10.000 dari mereka. Namun, ini hanya memiliki sedikit efek pada pasukan 1 juta yang kuat. Langkah ini tidak berguna. Mengikat sarang induk itu membunuh ratu? 81 dewa sebagian besar telah menggunakan energi mereka, dan mereka masih mengisinya kembali. Kaisar bersayap perak yang tercela itu justru menggunakan kedua sayapnya untuk membungkus sarang. Ciweka berdiri di ruang kendalinya. Matanya dipenuhi kekhawatiran saat ia seketika merenungkan banyak pilihan. Ia menyadari hanya ada satu cara. Melepaskan lebih dari 8 juta boneka otomaton untuk bertarung habis-habisan dengan Raja Serangga penguasa sektor. Itu mungkin efektif. Namun waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan boneka-boneka itu sudah cukup bagi pasukan untuk menyerang berkali-kali. Meskipun solusi ini bagus, tetapi itu tidak cukup cepat. Menyerah. Aku hanya bisa menyerah. Dan menyaksikan kaisar bersayap perak melarikan diri. Ia membuat keputusan dengan enggan. Kaisar bersayap perak, kau beruntung kali ini. Dan manusia tercela itu, kau juga beruntung. Mungkin terasa seperti waktu yang lama. Sebenarnya saat 1 juta raja bersirah harimau muncul, mereka sudah mulai melepaskan serangan mereka. Serang. Targetnya adalah, ruang ungu ini bukanlah ruang ungu terjadi. Itu hanyalah domain ruang yang terbentuk dari sejumlah besar energi. Binatang bertanduk emas dapat dengan mudah merasakan 9 titik energi di dalam ruang ungu. Mereka hanyalah 9 piramida. Gemuruh, 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 gemuruh. 1 juta sinar kecahayaan melesat keluar. Mereka seketika menembus ruang ungu. Setiap sinar cahaya adalah kekuatan penuh dari seorang raja serangga. 1 juta dari mereka digabungkan sudah cukup untuk membuat bahkan seorang kaisar sejati mengubah ekspresinya. Melawan kekuatan brutal murni seperti itu, seseorang hanya bisa menghindar. Bahkan binatang bertanduk emas dengan sayap Xiao dan zirah umumnya akan hancur tubuhnya jika ia mencoba bertahan melawan itu. 1 juta sinar cahaya berkumpul di satu titik, presisi ekstrim. Tidak ada satupun sinar yang memiliki kesalahan dan semuanya berkumpul bersama secara akurat. Jika itu adalah 1 juta penguasa sektor manusia, bahkan berlatih puluhan juta kali, tidak akan menghasilkan satu tembakan yang berhasil. Inilah keuntungan dari klan serangga.
berkumpul di satu titik. Sebuah titik yang sangat kecil, hening. Seluruh ruang ungu hening. Secara akurat dapat dikatakan, itu adalah hilangnya suara. Bahkan tanah dan langit menghilang, hanya menyisakan titik cahaya kecil yang terbentuk dari sejuta laser yang berkumpul bersama. Mungkin terasa seperti banyak waktu telah berlalu, namun kenyataannya, itu hanya sesaat sebelum titik cahaya kecil itu meletus. Gemuruh. Tanah dan langit bergemuruh saat dunia yang sunyi dilemparkan ke dalam kekacauan. Sebuah lubang besar terkoyak dalam 10 juta kilometer saat serpihan ruang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dengan gila-gilaan. Keruntuhan ruang yang sangat besar menyebabkan bahkan CYK yang jauh merasakan riakannya. Cepat, Alina, kalian semua kembali ke dalam. Binatang itu segera mengumpulkan semua serangga ke dalam dunia internalnya setelah melepaskan serangan mereka. Setelah itu, ledakan besar beriak. Binatang itu menutup sayapnya. Ledakan yang terjadi 100.000 km jauhnya beriak mendekat. Kekuatan yang melemah setelah menembus sayap Shawu dan zirah umum masih cukup untuk membuat binatang itu memuntahkan darah. Mengerikan. Bahkan dengan sayap Shawu dan zirah umum, aku masih terkena dampak parah dari ledakan dari jarak 100.000 km. Jika seseorang terkena langsung oleh ini, bahkan Kaisar Puncak dengan tubuh abadi akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Meskipun Luofang sudah lama tahu kekuatan ini, melihatnya secara langsung dan merasakan riakannya membuatnya terkejut. Piramida itu, binatang itu dengan cepat berbalik ke arahnya. Di kejauhan, piramida itu telah terkoyak. Binatang itu mengepakkan sayapnya, ia bergegas lurus ke arah piramida. Jutaan kilometer jauhnya, CYK tidak terluka karena jaraknya. Fondasi negeri Dewa 9 absolutku. Melalui pemindainya, ia dengan mudah melihat piramida yang terkena. Itu terkena langsung dari jarak dekat, oleh karena itu, terkoyak. Piramida yang mampu menahan serangan Kaisar Puncak di bawah serangan gabungan dari sejuta Raja Serangga. Meskipun ia berhasil menghindar pada saat terakhir, jarak kecil itu memiliki sedikit efek. Serangan gabungan dengan ledakan seluas lebih dari 1.000 km sangat kuat. Piramida itu terkoyak. Tuan, kapal fondasi rusak parah, namun kabin intinya masih baik-baik saja. AI dari kapal piramida yang terkoyak itu melaporkan. Meskipun kapal itu rusak parah, AI-nya masih tidak rusak. Peralatan penting di dalam kapal yang digunakan untuk membentuk negeri dewa juga baik-baik saja. Ini adalah sesuatu yang dibangun oleh majikan CYK. Oleh karena itu, ia sangat terlindungi. Ia sepenuhnya tidak rusak. Itu bagus. CYK menghela napas lega. Tuan, kapal itu tidak lagi bisa terbang. Sistem gerakannya benar-benar hilang. AI itu melapor lagi. Aku akan membiarkan seorang dewa pergi menjemputmu. Ia menunjukkan ekspresi santai. Setelah itu, ekspresinya menjadi muram saat ia meraung. Kaisar bersayap perak. Pemindai menunjukkan. Kaisar bersayap perak mengepakkan sayapnya. Menggunakan kecepatannya yang menakutkan untuk seketika menyerbu piramida yang rusak itu. Binatang itu mencapai kapal saat matanya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah bagian penting untuk membentuk negeri Dewa 9 absolut. Meskipun 8 piramida lainnya masih dalam kondisi sempurna, akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Yang satu ini bagaimanapun, kumpulkan. Binatang itu mencoba mengumpulkannya ke dalam cincin dunianya. Dengan pemindaian energi dunianya, ia menemukan bahwa AI di dalam kapal masih baik-baik saja. Ia mengendalikan mekanisme pertahanan kapal untuk melawan. Alina, gunakan 10.000 Raja Tombak Bayangan untuk menghancurkan sistem kendali kapal. Ya, 10.000 prajurit serangga seperti bayangan kurus bergerak secara iblisi, menyerbu ke dalam kapal yang rusak. Meskipun mereka terlihat kurus dan lemah, mereka masih raja. Sangat mudah untuk mengendalikan hanya 10.000 dari mereka. Sarang induk bahkan tidak perlu menunjukkan dirinya. Oleh karena itu, ia hanya mengirimkan 10.000 potongan kesadaran lemah ke dalam setiap serangga. Piramida itu bergemuruh di dalam.
Dengan sebagian besar kemampuannya sudah dinonaktifkan dari sebelumnya, ia tidak bisa melawan. Kaisar bersayap perak, kaisar bersayap perak. Lolongan kemarahan terdengar di telinga binatang itu. Ia melirik ke jauhan. 81 dewa bergegas dengan marah dan semuanya sangat marah. Jelas bahwa mereka ingin mengambil piramida ini darinya. Tuan, sudah selesai. Kerja bagus. Binatang bertanduk emas dengan cepat mengumpulkan kapal yang rusak bersama dengan 10.000 Raja Tombak Bayangan ke dalam cincin dunianya. Brengset, prajurit otomaton Chiwika menghancurkan papan kendali di depannya saat ia melihat semuanya dengan jelas melalui pemindainya. Sistem kendali kapal telah rusak 73%. Sebuah suara bergema di dalam ruangan. Diam, Chiwika mengumpat. Setelah itu ia menatap layar di lengannya dan menggertakkan giginya. Kapal fondasiku, kapal fondasiku. Kaisar bersayap perak yang tercelah, kaisar bersayap perak yang tercelah. 9 kapal fondasi adalah harta yang paling penting baginya. Pertama, 9 juta boneka F9 berada di dalam kapal, dan setiap kapal memiliki satu boneka logam kelas G yang menggunakan cincin dunia untuk membawa 1 juta pasukan boneka. Dengan pukulan sebelumnya, kapal itu terkoyak. Pada saat itu, boneka logam kelas G ini seketika inti-intinya hancur. Cincin pasukan boneka adalah hal sekunder. Hal yang paling penting adalah kabin inti setiap kapal memiliki peralatan yang digunakan untuk negeri Dewa 9 absolut. Hanya ketika ke-9 dari mereka digabungkan, barulah ia dapat sepenuhnya membentuk negeri Dewa. Saat salah satu dari mereka hilang, tidak mungkin untuk membentuknya. Dan peralatan ini sangat mahal. Itu adalah asetnya yang paling penting. Binatang bertanduk emas merasa bebas saat ia menyimpan piramida itu. Setelah dirugikan selama-lamanya, ini adalah kesempatannya untuk melawan. Kaisar bersayap perak, kaisar bersayap perak. 81 dewa berpisah dan melayang, memandang binatang itu. Haul, binatang itu mengeluarkan lolongan. Tanpa ruang ungu itu, kalian bahkan tidak bisa mengisi ulang energi, dan kalian tidak bisa melepaskan serangan gabungan. Kalian bahkan tidak memiliki benang ungu untuk mengikatku. Tanpa metode yang tersisa, kalian tidak menjadi ancaman bagiku. Ia mengepakkan sayapnya. Binatang itu segera menyingkirkan 3 dewa. Dengan sayap Shao, 3 dewa itu terlempar jauh. Logam kelas G memang sangat kuat. Aku tidak bisa berurusan denganmu sekarang. Dewa tertinggi itu berkata. Namun kaisar bersayap perak, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan? Binatang itu bertanya. Selama kau mengembalikan kapal yang rusak itu kepadaku, aku bersedia memberimu harta senilai 1 miliar elemen campuran. Nilai kapal yang rusak itu jauh melebihi 1 miliar elemen campuran. Binatang itu menjawab, tidak. Dewa tertinggi dengan bilah besar di punggungnya menggelengkan kepalanya. Itu sangat penting bagiku. Namun bagi manusia, kau hanya akan mendapatkan 1 bagian dari 9 yang digunakan untuk membuat negeri Dewa 9 absolut. Tidak berguna seperti itu. Bahkan jika kau menjualnya, kau tidak akan bisa menjualnya seharga 1 miliar. Hanya aku yang bersedia membeli dengan harga setinggi itu. 9 juta pasukan otomaton hanya bernilai 1 miliar elemen campuran. Binatang itu berkata, 81 dewa mungkin hanya bernilai sekitar 10 miliar elemen campuran. Dan hal yang paling berharga tentang negeri Dewa 9 absolut, kau benar-benar berpikir aku sebodoh itu? Xiu, dengan kepakan sayapnya, ia terbang jauh. Kita bisa mendiskusikan ini. Dewa tertinggi itu memanggil dengan mendesak. Aku tidak akan menjual harta kepada musuhku. Terlebih lagi, aku punya cara untuk berurusan dengan harta karun itu. Seperti teman-teman aliansi manusiaku, ada banyak prajurit berkuatan tinggi di sana. Peralatan otomaton yang berharga pasti akan menarik banyak prajurit. Binatang itu mengepakkan sayapnya dan pergi jauh. Bab 803, Menara Bintang. Di langit yang luas, seberkas cahaya perak berkelebat. Binatang bertanduk emas terbang mendekati kecepatan cahaya. Sayang sekali 9 piramida itu semuanya terpisah jauh. Karena aku mendapatkan yang rusak, yang lain tidak akan bisa mengejarku bahkan pada kecepatan maksimal mereka. Luo Feng merasa iba pada prajurit otomaton yang baru saja menghilangkan harta karun besar. 9 piramida itu bernilai jumlah yang mengejutkan.
Ia telah mendapatkan 3 miliar poin ketika ia melewati gunung langit penguasa domain wilayah primal. Ia memperkirakan bahwa kapal piramida ini juga akan bernilai cukup banyak. Hadiah seperti itu benar-benar berkah, seru Luo Feng. Sebenarnya, jika bukan karena Raja Serangga penguasa sektor yang merobeh kapal ini, bahkan jika binatang bertanduk emas bisa mengejar kapal itu, ia tidak akan bisa menerobos. Sambil terbang, Luo Feng merenungkan pertempuran sebelumnya. Dari awal hingga akhir, ia tidak pernah membuat kesalahan. Namun itu sangat sulit. Pertama, pemindainya tidak secanggih lawannya. Oleh karena itu memungkinkan lawannya untuk memiliki keuntungan. Melawan 9 juta otomaton yang mengelilingi, ia tidak punya cara lain selain membiarkan binatang bertanduk emas muncul. Dan sementara binatang itu tak kenal takut, mudah untuk mendapatkan ratusan ribu boneka untuk memaksa lawan menggunakan kartu trumpusnya, yaitu Negeri Dewa 9 Absolut. Saat Negeri Dewa dilepaskan, terutama dengan benang pungu yang tak terhitung jumlahnya, mengikatnya, itu membuat binatang itu kehilangan keuntungan terbesarnya yaitu kecepatan, memungkinkannya untuk diserang oleh 81 dewa berulang kali. Untungnya sayap serangga Wahoo memiliki pertahanan yang luar biasa. Akhirnya ia memiliki kesempatan ketika 81 dewa sedang mengisi kembali energi mereka untuk secara instan melepaskan pasukan sejuta penguasa sektor. Tampaknya bijaksana. Untungnya, aku bertahan sampai saat terakhir sebelum akhirnya menggunakan pasukan serangga. Jika aku menggunakannya dari awal, entah itu 9 juta boneka F9 atau 81 dewa, aku akan kalah. Serangan gabungan pasukan serangga sangat kuat, tetapi pertahanan mereka terlalu lemah. Secara keseluruhan, alasan aku dirugikan terutama karena pemindaiku. Tanpa itu, aku tidak dapat mendeteksi gerakannya dan terseret oleh permainannya. Jika pemindai saya lebih canggih darinya, aku tidak akan disergap. Aku akan mendeteksinya sejak lama, bahkan tidak membiarkannya mendeteksinya. Tragedinya adalah, bahkan sampai sekarang, aku masih tidak tahu di mana tubuh aslinya. Luo Feng dan Chi Wike, keduanya memiliki kartu trup mereka. Chi Wike sendiri lemah, ia mengandalkan peralatannya dan tekniknya dan lainnya. Luo Feng lebih kuat. Ia kalah karena memiliki pemindai yang lebih buruk, memungkinkan musuhnya mengendalikan jalannya pertempuran. Jika ia memiliki pemindai yang lebih baik, ia akan dapat mendekat secara diam-diam dan membiarkan pasukan sejuta raja serangganya menghancurkan kapal musuh utama, membunuh prajurit otomaton itu. Luo Feng akan mendapat banyak darinya dan itu akan dengan cara yang santai. Pemindai. Luo Feng merenungkan pentingnya pemindai yang bagus. Pertempuran ini telah memaksanya ke tepi hanya karena satu fakta itu. Binatang bertanduk emas melirik ke belakang sedikit. Ia memiliki insting bahwa prajurit otomaton masih mengikutinya. Ia mungkin belum menyerah. Ia kemungkinan besar mengikutiku dari kejauhan. Tampaknya benar, ia kehilangan begitu banyak, terutama bagian penting dari perangkat negeri dewanya. Bagaimana bisa ia membiarkanku pergi begitu saja? Ia pasti mengikutiku dan memikirkan cara untuk mendapatkannya kembali. Apa yang harus aku lakukan? Luo Feng merenung, membenci fakta bahwa ia tidak memiliki pemindai yang lebih baik. Apakah aku hanya membiarkannya mengikutiku? Ia jelas memiliki latar belakang yang cukup besar. Ia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan kapal yang rusak itu kembali. Jika terus membiarkannya mengikuti, itu seperti memiliki bom waktu yang berdetak di sampingku. Meskipun aku tidak akan begitu peduli pada awalnya, aku harus mengeluarkan sejumlah uang. Luo Feng membuat keputusan. Tebakannya benar. 300 juta kilometer jauhnya, sebuah kapal mengikuti. Di dalam ruang kendali, Chi Wike duduk di kursinya dan ekspresinya pucat. Melihat binatang perak di layarnya, ia menggertakkan giginya. Kaisar bersayap perak, aku tidak boleh kehilangan satu pun dari 9 kapalku. Aku membutuhkan ke-9-nya untuk menggunakan negeri dewa 9 absolut. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kau pasti bermimpi. Awalnya aku tidak ingin menghabiskan sejumlah besar uang untuk membunuhmu. Membunuh kaisar membutuhkan biaya terlalu banyak. Namun, kau mengambil sebuah kapal dari 9 piramida yang telah dibangun oleh majikanku.
Kau memaksaku." Mata Ciweka dipenuhi dengan kegilaan. "Mati, tunggu saja kematianmu." Ia telah mengirimkan seutas kesadarannya ke alam semesta virtual. Ini adalah dunia virtual yang telah diatur oleh ras automaton di perang wilayah luar. Dunia virtual. Deep, deep, deep. Ia berdiri di depan layar. Setelah beberapa saat, sebuah siluet muncul. Ini adalah bentuk kehidupan gemuk setinggi 2 meter dan selebar 1 meter. Meskipun ia ditutupi sisik, namun sisik yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya memiliki mata di atasnya. Kabur dari mata itu menakutkan. Di kepalanya, ia memiliki mata emas besar. Energi kuat yang tidak berbentuk memancar dari layar. Jika Lo Feng melihatnya, ia akan dapat langsung mengatakan bahwa ini adalah ras yang kuat dari alam semesta. Ras rib mata. Jumlah mereka sangat sedikit, tetapi mereka sangat kuat. Mereka dianggap sebagai salah satu ras yang lebih kuat di alam semesta. Namun, prajurit mereka harus bergabung dengan salah satu dari 4 camp untuk mendapatkan hak memasuki perang wilayah luar. Pertempuran adalah cara terbaik untuk melatih seorang prajurit. Seorang prajurit sejati tidak akan takut pada pertempuran, terus-menerus memberikan dirinya tekanan untuk menjadi lebih kuat. Mumubu, Ciweka sangat menghormati. "Ah, Ciwekaku tersayang." Ras seribu mata itu tersenyum. Kabur dari mata di tubuhnya tampak ramah, tetapi itu menjijikkan. "Kau seharusnya mengetahui bahwa aku saat ini berada di Menara Bintang. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, aku tidak bisa terganggu. Meskipun begitu, kau memilih untuk menghubungiku terlepas dari ini. Bicaralah, ada apa?" Seperti ini. Ciweka dengan cepat menjelaskan, sedikit mengubah beberapa detail. Tetapi masalah intinya masih sama. Apa yang ingin aku lakukan adalah membunuh kaisar bersayap perak dan mengambil kembali senjataku. "Ah, kaisar bersayap perak dari camp manusia. Kau benar-benar mengambil bagian penting dari senjatamu. Namun, Ciweka, itu masih seorang kaisar. Kau seharusnya mengetahui betapa sulitnya membunuh seorang kaisar. Kita mungkin melukainya parah, tetapi untuk membunuh..." Aku sudah merencanakannya, Ciweka berkata. Pertahanan kaisar bersayap perak ini sangat kuat, dan ia juga sangat cepat. Serangannya bagaimanapun tidak menakutkan seperti pertahanannya. Jelas tingkat pemahamannya tidak terlalu tinggi, dan ia mengandalkan beberapa harta untuk pertahanan. Dan teknik pertempurannya mengandalkan pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, sisi jiwanya seharusnya lebih lemah. Momobu, kau adalah prajurit absolut yang mahir dalam serangan jiwa. Selama kau menyerang, kita seharusnya memiliki jaminan 90%, kata Ciweka. Prajurit seribu mata di layar tidak setuju. Ciweka berkata, "Aku tidak akan membuang waktumu. Bagaimanapun kau ada di Menara Bintang sekarang. Aku bersedia menggunakan 3 miliar permata indigo untuk membuatmu membantuku. Dan ketika kita membunuh kaisar bersayap perak, kau secara alami akan mendapatkan poin kontribusi. Juga barang-barang yang ia tinggalkan setelahnya. Kau akan mendapatkan banyak darinya." Hah? Banyak mata Momobu di seluruh tubuhnya berkilauan. 3 miliar permata indigo. Itu cukup murah hati. Biasanya butuh triliunan tahun bagi kaisar untuk mengumpulkan sebanyak itu. Satu undangan dengan jumlah sebanyak itu, ini sangat langka. Ciweka ini memang kaya, majikannya terlalu memanjakannya. Hanya di tingkat pejabat puncak dan kekayaannya lebih dari banyak kaisar. Momobu tidak bisa tidak berseru. Sama seperti bagaimana Kaisar Yanju terkenal karena menjadi putra tunggal kesatria Sihuo, Ciweka ini sama di dalam ras automaton. Seseorang harus tahu bahwa automaton adalah AI yang hidup. Mereka tidak memiliki gagasan tentang orang tua dan anak. Oleh karena itu, Ciweka dianggap sebagai kerabat majikannya yang paling penting. "Aku ada di Menara Bintang. Bagaimana aku akan pergi?" Momobu bertanya. "Menggunakan kapal, itu akan memakan waktu setengah tahun." "Tidak," Ciweka menggelengkan kepalanya. "Menggunakan kapal akan memakan waktu terlalu lama. Momobu, teleportasi melalui negeri dewamu. Aku akan memberimu koordinat yang aman. Langsung saja datang ke benua utama Yanji." "Teleportasi negeri dewa? Ini akan mengungkap koordinat negeri dewaku."
Dengan kemampuanmu Momobu, siapa yang akan kau takuti di benua utama Yanji? Terlebih lagi, hanya aku yang akan tahu koordinat negeri dewamu. Dan sebagai sekutu, aku tidak bisa mengkhianatimu. Momobu, kau akan punya waktu tambahan setelah menyelesaikan misi untuk mengubah koordinat negeri dewamu. Chiweka berbicara. Momobu akhirnya menyetujui. Hadiah dari kesepakatan ini, jika berhasil, terlalu menarik perhatian. Setelah beberapa saat, di dalam ruang pribadi Chiweka di dunia virtual. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini dari camp automaton kita, Kaisar Gyuk Hitam dari ras Pangwan. Chiweka menunjuk ke sampingnya. Itu adalah pria pendek kurus dengan topeng perak, tangannya seperti cakar binatang buas, hampir seperti dua bila. Kaisar Gyuk Hitam adalah kaisar puncak dengan teleportasi. Gyuk Hitam, ini adalah kaisar jiwa kematian dari ras Ribu Mata. Ia sangat terkenal di dalam medan perang ke-7. Chiweka menunjuk Momobu dari ras Ribu Mata. Kaisar Gyuk Hitam dan kaisar jiwa kematian. Keduanya adalah kaisar puncak. Tetapi dalam hal reputasi, jiwa kematian lebih terkenal. Terutama karena banyak yang tidak abadi tingkat kaisar yang jatuh di hadapannya. Kaisar jiwa kematian, bukankah kau ada di Menara Bintang? Gyuk Hitam yang pendek melihat Momobu. Momobu tersenyum. Semua matanya terlihat ramah. Aku segera akan datang. Bab 804. Situasi tidak stabil. Bergegas dari Menara Bintang, Gyuk Hitam tersenyum. Chiweka pasti telah membayar harga yang cukup mahal untuk membawamu kemari. Namun setelah pertempuran ini, mari kita pergi ke Menara Bintang bersama. Hadiahku dari benua utama Yanji semakin kecil dan kecil. Akan lebih baik untuk pergi ke Menara Bintang. Mungkin ada beberapa barang di sana. Kau datang juga? Momobu mengangguk, itu bagus. Lokasi di perang wilayah luar dipisahkan sesuai dengan tingkat bahaya mereka. Benua utama Yanji dianggap sebagai tempat paling berbahaya untuk kampung manusia ke-26. Namun dibandingkan dengan seluruh medan perang ke-7, meskipun benua utama Yanji masih dianggap sangat berbahaya, ada satu lagi di atasnya. Titik paling berbahaya itu adalah Menara Bintang. Menara Bintang berada satu tingkat di atasnya. Sejumlah besar kaisar berkumpul di sana, dan pejabat dianggap lemah di sana. Kalau gitu, mari kita atasi bagaimana kita akan berurusan dengan kaisar bersayap perak itu, kata Gyuk Hitam. Juga kita harus mendiskusikan penyelesaian barang-barangnya dan seterusnya. Ini akan menyelesaikan masalah apapun yang mungkin kita hadapi nanti, kata Momobu. Benar-benar, Chiweka tersenyum dan mengangguk. Chiweka berdiskusi dengan dua kaisar yang ia undang tentang cara menghadapi kaisar bersayap perak dan juga tentang pembagian barang-barangnya. Hahaha, menurut rencana utama dan dua rencana kontingensi kita, kaisar perak pasti akan disegal bahkan jika ia tidak mati. Ia, ekspresinya tiba-tiba berubah, menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Chiweka, kedua kaisar menatapnya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ia menipu mereka? Rencana sudah ditetapkan, pembagian barang sudah selesai, dan semua orang siap untuk bergerak. Namun sekarang mereka tidak bisa memulai. Maaf mengatakan ini, Chiweka berdiri. Matanya berusaha keras untuk menekan amarahnya saat ia menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa berurusan dengannya sekarang. Apa yang terjadi? Kedua kaisar mulai marah. Tolong lihat ini. Chiweka menahan amarahnya dan menunjuk ke udara. Sebuah layar muncul. Di sana ditampilkan semua area yang dipindai Chiweka. Di layar itu, seekor binatang bersayap perak besar sedang terbang. Tiba-tiba siluet setengah transparan indah muncul dan menyebarkan energi abadinya di sekitar binatang itu. Swah, mereka menghilang di udara. Teleportasi? Kedua kaisar mengerutkan kening. Benar, teleportasi. Chiweka menggertakkan giginya. Kaisar bersayap perak yang tercela ini terlalu licik. Aku mengikutinya secara diam-diam dan ia benar-benar mendapat bantuan dari sekutunya. Teleportasi ini jauh dari radius deteksi pemindaiku. Aku tidak tahu kemana ia pergi. Gyuk Hitam dan Kaisar Jiwa Kematian saling bertukar pandang, tidak berdaya. Namun kalian berdua, Chiweka berbicara, masalah ini belum selesai. Aku akan mengirimkan hadiah untuk mendapatkan bantuan dari semua sekutu kita. Dengan sekutu yang tak terhitung jumlahnya yang mencari, selama kita menemukannya, aku akan segera tahu. Lalu aku akan memberitahu kalian berdua. Kedua kaisar mengangguk. Ini satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk saat ini.
Jiwa kematian mengangguk. Kalau begitu, aku akan pergi. Ia meninggalkan dunia virtual. Hubungi aku saat kau menemukannya. Giok hitam juga pergi. Kedua kaisar itu jelas tidak senang. Jika latar belakang Ciweka begitu besar, maka mereka berdua tidak akan begitu sopan. Brengsek! Ciweka menampar meja dengan marah, menggertakkan giginya. Ia benar-benar melarikan diri. Selama kau berada di benua utama, aku pasti tidak akan memberimu kesempetan. Dengan sekutu yang tak terhitung jumlahnya mencarimu, selama kita menemukan keberadaanmu, kau akan tamat. Ciweka segera memberitahu sejumlah besar sekutunya, mengirimkan hadiah untuk keberadaannya. Di dalam tepi benua utama, dua siluet muncul di udara di atas danau es yang dingin. Yang besar sebesar gunung, ditutupi sisik perak. Itu adalah binatang bersayap perak yang sangat besar. Siluet kecil bagaimanapun adalah seorang wanita setinggi 10 meter dengan sayap berkabut. Ia mempesona dengan tubuh setengah transparan, ditutupi jirah jubah. Ia memiliki rambut kristal dan mata sedalam samudra. Kaisar fantasi Starbuntang, binatang bertanduk emas menatap titik kecil itu. Terima kasih atas bantuanmu. Dengan membantumu sekali ini, aku dengan mudah mendapatkan 10 juta elemen campuran. Jika kau membutuhkan bantuan serupa di masa depan, hubungi saja aku. Ini jauh lebih mudah daripada membunuh pejabat puncak. Sayap transparan itu mengepak dan matanya seperti air. Jika tidak ada lain, kaisar bersayap perak, aku akan pergi. Binatang itu mengangguk. Wah, ia menghilang. Cara bagus untuk mendapatkan uang, binatang itu seketika menghilang juga. Lo Feng berjerah tepak muncul di dalam danau. Ia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. 10 juta elemen campuran. Sekaligus, guruku Haiyan Bo hanya sebanyak itu. Menghabiskan uang untuk menyingkirkan ancaman. Setelah teleportasi 1 tahun cahaya jauhnya, Ciweka itu pasti tidak bisa menemukanku, pikir Luo Feng. Ketika ia menyimpulkan bahwa prajurit automaton itu tidak akan pernah menyerah, mengikutinya dari kejauhan, ia segera membuat keputusan untuk menghabiskan uang demi mendapatkan bantuan. Meskipun ia bisa mendapatkan senior ketiganya, Kaisar Kehausan Darah, untuk membantu, namun ia tidak berada di medan perang wilayah luar, dan teleportasi dari negeri dewa jarak jauh akan dipantau oleh Ciweka. Itu akan dengan mudah mengungkapkan lokasi negeri dewanya kepada orang lain. Oleh karena itu, Luo Feng lebih suka menghabiskan uang dan mendapatkan seseorang dari kampung manusia untuk membantunya teleportasi. Mendapatkan sekutu untuk teleportasi sangatlah sederhana. Cukup teleportasi tanpa harus bertarung. Oleh karena itu, biayanya tidak harus terlalu tinggi. 10 juta elemen campuran adalah jumlah yang normal. Jika terlalu rendah, para prajurit yang mampu teleportasi tidak akan repot-repot dengannya. Namun jika harus bertarung habis-habisan, barulah harganya akan jauh lebih tinggi. Luo Feng membalik tangannya. Sepasang sayap perak seukuran biji wijen kecil muncul dan langsung menyatu dengan tubuhnya. Ia menumbuhkan sepasang sayap, warnanya sedikit berubah. Ini adalah harta sejati. Mengubah warnanya sangatlah sederhana. Setelah menyatu dengan sayap Xiao, Luo Feng memancarkan energi kuat. Energi penguasa sektornya sepenuhnya tertutupi oleh sayap tersebut. Ia segera menjadi dewa bersayap hitam. Ayo kita pergi, ucap Luo Feng. Ia dengan santai mengambil kapal kelas C9 dari kapal-kapalnya yang tak terhitung jumlahnya. Ia duduk di dalamnya, dan kapal itu segera melaju pergi dengan cepat. Kapal itu terbang di atas benua utama. Luo Feng, suara Babata terdengar di benaknya. Ada pemberitahuan penting yang harus kau lihat. Ini adalah ringkasan dari apa yang diambil pemindai. Itu adalah sekelompok yang abadi dari ras lain yang mengobrol. 920 juta kilometer jauhnya. Luo Feng segera memutar siaran 3 yang abadi yang sedang mengobrol. 50 juta permata indigo. Hehehe, harga yang sangat besar. 50 juta permata indigo hanya untuk mengungkapkan koordinat kaisar bersayap perak. Saat itu dikonfirmasi, kita akan mendapatkan 50 juta permata indigo. Hadiah ini dari mana ya? Hadiah untuk informasinya sangat tinggi. Bukankah orang ini terlalu kaya? Siapa tahu. Namun pemberi hadiah ini pasti tidak akan berani menipu kita. Bagaimanapun ini adalah siaran publik. Tak terhitung sekutu akan mengetahuinya. Jika dia berani menipu, tidak membayar setelahnya, itu akan menyinggung seluruh aliansi. Kasihan, Kaisar bersayap perak. Kaisar bersayap perak ini akan merasa sulit untuk bepergian di sekitar benua utama Yanji.
Melihat detail pemindai, Luo Feng mengerutkan kening. Luo Feng, musuh itu tidak akan menyerah. Babata berkomunikasi. Itu sudah bisa diduga, aku memang mencuri kapal penting miliknya. Itu adalah bagian penting dari perangkat negeri Dewa 9 Absolut. Luo Feng mengejek. Namun, karena ini adalah siaran publik dari hadiah untuk aliansi otomaton di benua utama Yanji, sepertinya bocah ini telah menyiapkan cadangan dan memiliki kepercayaan diri untuk berurusan denganku. Jika tidak, ia tidak akan mengumumkan ini. Sepertinya aku tidak bisa mengungkapkan binatang bertanduk emas untuk sementara waktu. Kehati-hatian itu penting. Babata menekankan. Luo Feng mengangguk. Ia sangat jelas bahwa musuh siap untuk melawannya. Ia hanya menunggu kesempatan. Sial, pemindai saya terlalu buruk dibandingkan dengan miliknya. Jika tidak, aku tidak akan berada dalam posisi ini. Saat pemindai saya lebih canggih darinya, aku bisa mengambil keuntungan. Luo Feng menggertakkan giginya. Aku tidak bisa menunda lagi. Aku akan pergi ke camp ke-26 sekarang dan menemukan cara untuk mendapatkan harga tinggi untuk barang-barangku. Dengan kekayaan cukup, aku bisa membeli pemindai yang lebih baik. Kapal itu dengan cepat terbang menjauh dari benua utama Yanji. Perjalanan kembali ke camp ke-26 ini akan memakan waktu 1,5 tahun untuk sampai. Di sepanjang jalan, di sebuah titik perjalanan di alam semesta yang paling dekat dengan Luo Feng, ruang beriak dan kapal bilah hitam muncul. Perjalanan selesai. Yang mulia, kita akan membutuhkan 6 hari lagi untuk mencapai wilayah luar benua utama. Ada sejumlah besar serpihan. Bahkan serpihan benua Yanji sangat besar akan membutuhkan waktu lama untuk terbang. Ini akan memakan waktu sekitar 1 atau 2 bulan terbang untuk sampai ke benua utama. Patung batu hitam seperti pemuda itu memancarkan energi gelap. Ia menatap ruang angkasa yang luas melalui kapal. Benua Yanji adalah langkah pertamaku. Pemuda berzirah hitam itu berkata dengan lembut. Sama saat kapal pemuda ini melewati perjalanan alam semesta, ekspresi Luo Feng berubah di kapalnya. Di sana, Luo Feng berbalik dengan sirik, menatap tajam ke titik perjalanan itu. Tatapannya seolah menembus penghalang ruang itu sendiri, menatap titik yang jauh. Di sana, harta karun. Luo Feng merasakan setiap sel dalam tubuhnya bergetar karena kegembiraan, hampir seperti pengemis kelaparan yang tak terhitung melihat makanan. Keribuan dari setiap sel di tubuhnya ini, mereka semua mengunci ke arah itu. Luo Feng sepertinya merasakan sesuatu di depan, di titik perjalanan itu. Sebuah harta karun yang membuat setiap sel di tubuhnya melompat. Itu ada di sana. Perasaan ini, mirip dengan zirah prajurit dan jenderal. Detak jantung Luo Feng meningkat. Tapi, bahkan kedua zirah itu tidak pernah membuatku bergetar seperti ini sebelumnya. Perasaan ini sangat kuat meskipun jaraknya jauh. Itu pasti jauh melebihi pentingnya kedua zirah itu. Luo Feng menggalit napasnya. Apa itu? Bab 805, Pilihan. Di angkasa, jauh di atas benua utama Yanji, sebuah kapal berbentuk cakram berwarna biru perak kelas C9 meluncur membelah langit. Jaraknya semakin dekat. Gumam Luo Feng dengan ekspresi tegang. Seluruh tubuhnya terasa siaga. Seolah setiap selnya melompat dalam kesadaran tinggi tertuju pada satu titik di kejauhan yang terus mendekat. Ia bisa merasakan dengan sangat jelas titik itu bergerak, mendekat ke arah benua utama. Itu bergerak, tapi apa sebenarnya itu? Pikir Luo Feng dahi berkerut. Bagaimana bisa sesuatu menarikku begitu kuat dari jarak sejauh ini? Ia mulai menebak-nebak. Mungkinkah itu berkaitan dengan manual tanpa nama? Hanya harta tertentu, seperti zirah prajurit dan jenderal yang bisa memanggilku sedahsyat ini. Selama ini, panggilan misterius itu selalu membuatnya bingung. Karena pada umumnya, bahkan harta karun yang sangat kuat pun tak akan memiliki kemampuan untuk memanggil seseorang. Contohnya saja, sayap Sa Wu, senjata dewa binatang, dan banyak lagi. Semua itu adalah harta berharga di kota kekacauan primal. Tapi, tidak satupun yang pernah menimbulkan perasaan aneh seperti ini. Dan Luo Feng pun sudah melakukan pencarian lewat jaringan alam semesta virtual. Tidak ada satupun catatan tentang harta yang mampu memanggil orang dari kejauhan. Kesimpulannya, harta yang satu ini pasti memiliki persyaratan yang sangat khusus. Mungkinkah
Hanya seseorang yang telah melatih manual tanpa nama yang bisa dipanggil olehnya. Karena itulah, tarikan ini terasa begitu kuat. Ia mengingat kembali penelitiannya. Aku sudah mencarinya di gudang harta karun alam semesta virtual. Dan tidak ada zirah dewa misterius yang memberikan kekuatan setingkat 1000 bahkan 10.000 penguasa sektor. Zirah sekuat itu, bahkan dengan otoritasku saat ini, aku belum bisa menemukannya. Zirah prajurit dan jenderal itu telah berada di bidang bintang Wulong selama entah berapa lama. Tapi tidak ada satupun yang berhasil menemukan kekuatannya yang sesungguhnya. Ia mengangguk pelan. Singkatnya, sangat sedikit informasi yang dimiliki umat manusia tentang harta-harta yang terkait dengan manual tanpa nama. Pengetahuan mereka masih sangat terbatas. Ia bergerak, tapi apa itu? Harta karun? Atau bentuk kehidupan? Rasa penasaran menggelitik pikirannya. Hari-hari pun berlalu. Luo Feng tetap berada di dalam kapalnya, terus menembus ruang luar menuju wilayah di luar benua utama. Namun area itu terlalu luas. Bahkan setelah 3 bulan terbang dengan kecepatan subcahaya, kapal itu belum juga meninggalkan wilayah benua. Kita sudah sangat dekat. Ia terus mendekat. Mungkin dalam setengah bulan lagi, kita akan bertemu. Luo Feng menahan kegembiraannya. Kalau ia terbang selama 3 bulan penuh dengan kecepatan subcahaya, maka besar kemungkinan ia berada di dalam kapal juga. Jarak terus menyempit. Saat hanya tersisa 10 miliar kilometer lagi, Luo Feng menghentikan laju kapalnya. Berhenti. Mata Luo Feng memancarkan kilat cahaya tajam. Ia menatap ke arah ruang angkasa yang jauh, seolah bisa melihat kapal itu dengan jelas dari sini. 10 miliar kilometer. 9, 8. Jarak itu terus menyusut. 5 jam pun berlalu dalam keheningan yang tegang. Tidak, gumam Luo Feng pelan, menggelengkan kepalanya. Dahinya berkerut tajam. Itu tidak terbang menuju arah kita. Kapal itu malah terus melaju ke arah benua utama. Aku masih bisa merasakannya, tapi sebaliknya, mereka mungkin tidak bisa merasakan kita. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya penuh perhitungan. Jika mereka bisa merasakan keberadaan kita, mereka pasti sudah mengubah arah dan datang ke sini sejak tadi. Pemilik kapal itu bukan seperti aku. Dia tidak mampu merasakan zirah prajurit dan jenderal dari kejauhan. Senyum puas muncul di bibir Luo Feng. Bagus, ucapnya lirih. Kelebihannya dalam merasakan harta karun adalah keunggulan besar. Musuh tidak memiliki kemampuan itu. Mendekatlah, perintah Luo Feng mantap. Kejar ke arahnya. Ya, sahut Babata cepat. Luo Feng menunjuk arah target dan kapal mereka pun meluncur menuju sumber harta karun misterius itu. Jarak semakin dekat, 3 miliar kilometer, 2 miliar kilometer. Di sisi lain, di atas langit benua utama, sebuah kapal berbentuk bilah tajam melaju menembus udara. Di dalam ruang kendalinya, berdiri seorang pemuda mengenakan zirah hitam. Ia tersenyum lebar sambil memandangi lanskap luas di luar kaca jendela. Ini memang medan perang yang sesungguhnya, katanya dengan semangat. Benua utama ini penuh dengan prajurit kuat. Hanya dalam 2 bulan terbang, aku sudah bentrok 10 kali dengan petarung tangguh. Wajahnya berseri-seri penuh gairah. Mereka punya teknik-teknik aneh, unik dan menantang. Rasanya mendebarkan. Tak mungkin aku bisa merasakan semua ini jika hanya berada di wilayah ras kita sendiri. Senyumnya melebar. Hanya di medan perang wilayah luas seperti ini, tempat 4 ras puncak bertarung, aku bisa benar-benar menyadari betapa luas dan beragamnya alam semesta. Hampir tak ada ras yang sama. Setiap tim yang kuhadapin semuanya dari ras yang berbeda-beda. Salah satu bawahannya berbicara dengan hormat. Bagaimanapun ini memang wilayah perang 4 ras puncak. Pemuda berzirah hitam itu menghela nafas dalam. Kapan ya ras kami bisa menjadi salah satu ras puncak? Meskipun ras kami cukup kuat, tapi tetap saja, jurang antara ras kuat dan ras puncak itu tak terbayangkan besarnya. Jumlah abadi dasar kami terlalu sedikit, jumlah prajurit absolut bahkan tidak bisa dibandingkan. Ia mengepalkan tangan. Hanya dengan membentuk aliansi dengan ras kuat lain, barulah ras kami punya harapan untuk menjadi ras puncak. Yang mulia, sahut bawahan lainnya. Alam semesta hanya punya 6 ras puncak. Menjadi salah satunya sangatlah sulit. Tapi dengan kekuatan aliansi kita yang besar, kita tak perlu gentar terhadap mereka. Kita setidaknya bisa berdiri sejajar. Pemuda itu mengangguk pelan. Di dalam alam semesta, terdapat 6 ras puncak.
Mereka adalah yang terkuat di antara triliunan ras lainnya. Namun, itu tidak berarti mereka tak terkalahkan. Meski ras-ras lainnya mungkin tak sebanding melawan satu ras puncak, kekuatan gabungan mereka melalui aliansi bisa melampaui 6 ras puncak, bahkan hingga puluhan ribu kali lipat. Jumlah ras lain sangatlah banyak. Karena itu, berbagai aliansi terbentuk di alam semesta. Meskipun lemah saat berdiri sendiri, aliansi memungkinkan mereka menyamai kekuatan ras puncak. Tentu saja, aliansi itu sendiri juga memiliki tingkatan. Perebutan kekuasaan di alam semesta sangatlah brutal. Bahkan, para binatang ruang angkasa yang terkenal sombong dan penyendiri pun terpaksa membentuk aliansi sesama mereka demi bertahan dan mempertahankan kekuasaan. Dari semua ras, mereka yang paling sering melakukan ini. Sedangkan ras iblis yang ingin menyerap mereka ke dalam kelompok, binatang ruang angkasa tak pernah menyukai iblis sejak awal. Jadi, kenapa mereka harus repot-repot? Sementara itu, 2 kapal luar angkasa kian mendekat. 1 miliar kilometer, kini mereka telah memasuki area pemindaian Luofeng. Ia seharusnya berada di sekitar 990 juta kilometer. Gumam Luofeng merasakan koordinat harta karun itu dengan jelas. Babata, apakah kau menemukan sesuatu? 990 juta kilometer? Jawab Babata. Tapi pemindai kita tidak menangkap kapal apapun dalam jarak itu. Hanya ada 2 kapal. Satu berjarak 510 juta kilometer dan yang lain 780 juta kilometer. Tapi belum ada yang sesuai dengan targetmu. Luofeng mengernyit, pikirannya waspada. Mendekatlah, ikuti arahnya. Jarak terus menyusut. 800 juta kilometer, 700, 600, tidak ada. Masih tidak ada. Jarak sekarang tinggal 420 juta kilometer, tetap tidak ada kapal lain yang terdeteksi. Lapor Babata. Dan tidak ada objek yang terbang dengan kecepatan subcahaya. Ekspresi Luofeng mulai berubah. Ia jelas merasakan bahwa harta karun itu tengah bergerak dengan kecepatan subcahaya. Namun pemindai tidak menangkap apapun. Kemungkinan terbesar, musuh memiliki pemindai yang lebih canggih daripada kita. Gumam Luofeng muram. Mungkin seperti saat kita bertemu prajurit otomaton dulu. Pemindai mereka jauh lebih canggih. Mungkinkah yang kali ini juga sama? Luofeng mendengus pelan. Berhenti. Kapal pun berhenti seketika. Di kejauhan, kapal berbentuk bilah terus melaju. Meskipun mereka tidak benar-benar berada di jalur yang sama, jarak antara keduanya terus menyempit. 380 juta kilometer, 360 juta kilometer, 300 juta kilometer. Luofeng bisa merasakan, titik itu bergerak terus-menerus. Arah geraknya mulai berubah. Kini titik itu jelas mengarah langsung ke kapal mereka. Mereka telah terkunci. Kita sudah ditemukan, gumam Luofeng, membuka matanya lebar. Musuh telah menemukan kita. Ia menatap layar di lengan sutimnya. Masih tidak ada apapun di pemindai. Bahkan tak terdeteksi objek yang melaju dengan kecepatan subcahaya. Pemindai kita belum menangkap apapun, tapi musuh sudah berada 300 juta kilometer dari kita dan jelas mengunci posisi. Ia mengubah arah dan terbang langsung ke arah kita. Jelas sekali, pemindai mereka jauh lebih canggih dari milik kita. Di dalam kapal bilah, ada seorang manusia bersayap hitam di kejauhan. Hanya dia seorang diri di dalam kapal itu. Sepertinya dia adalah manusia bersayap dari umat manusia. Lapor bawahan itu dengan hormat. Pemindai yang digunakan yang mulia adalah hadiah langsung dari sang kesatria. Pastilah yang terbaik di seluruh benua utama Yanji. Manusia itu tidak tahu apa-apa. Pemuda berzirah hitam itu hanya mengangguk tenang. Kedua kapal itu terus mendekat. 200 juta kilometer, 100 juta kilometer. Kapal bilah itu melaju lurus ke arah kapal Luofeng tanpa sedikit pun penyimpangan dari jalurnya. Apa yang harus kulakukan? Luofeng merasakan seluruh sel dalam tubuhnya bergetar hebat. Darahnya terasa mendidih. Ada rasa gembira. Ada gejolak yang membuncah di dada. Perasaan itu seperti saat menemukan harta karun besar. Begitu menggoda, namun juga menegangkan. Ia harus bersusah payah menahan gairah bertarung dalam dirinya. Haruskah aku bertarung habis-habisan untuk merebutnya? Atau aku melarikan diri sekarang juga? Luofeng menganalisis situasi. Jika aku bertarung dan mengejar kapal itu, maka pasukan dari klan serangga harus berada dalam jarak 100.000 kilometer agar bisa bereaksi cepat.
Kalau terlalu jauh, akan sulit untuk menangkap lawan. Dan jika aku membiarkan binatang bertanduk emas keluar, itu berarti lokasinya akan langsung terungkap. Dan siapa tahu, musuh ini berasal dari kampung mana? Yang pasti, bukan dari kubu umat manusia. Tapi jika ia dari kubu automaton, saat melihat binatang bertanduk emas, mereka pasti akan langsung mengirim sinyal dan bantuan akan teleportasi datang. Luo Feng menggertakkan gigi, mencoba mempertimbangkan semua resiko. Apa yang harus aku lakukan? Untuk memiliki pemindai secanggih itu, jelas dia bukan prajurit biasa. Entah ia memiliki latar belakang besar atau kekuatannya jauh di atasku. Tubuh bumiku hanya bisa melawan pejabat tingkat rendah. Tapi dia bukan pejabat sembarangan. Dengan pemindai sekelas itu, ia pasti jauh lebih kuat. Kegelisahan menyelimuti Luo Feng. Ia benar-benar ingin bertarung demi harta karun itu. Namun kekuatannya belum cukup. Satu-satunya harapan adalah binatang bertanduk emas. Tapi resikonya besar, terlalu besar. Jika keberadaannya terungkap, maka para prajurit automaton yang pernah ia hadapi sebelumnya bisa saja datang dengan kekuatan yang lebih mengerikan. 90 juta kilometer. 80 juta. Luo Feng bisa merasakan jarak antara kedua kapal terus menyusut, cepat dan mengancam. Dari bab 801 sampai 805 akhirnya tuntas juga. Pertarungan, dendam, kejutan, sampai plot twist yang bikin jantung hampir copot. Gimana kalian? Puas nggak? Cocok nggak cara gue bacain dan terjemahin? Ini semua tuh bukan kerja satu tombol bro. Ngetik ulang novel dari bahasa Inggris, diterjemahin satu-satu biar enak dibaca, disesuaiin emosinya biar kerasa kayak nonton film, terus disuarain, diedit, dirender, dan diupload ke YouTube, Beastation, Facebook, TikTok. Luar angkasa saja kalah sibuk. Tapi semua ini gua lakuin demi kalian, para pendengar setia Dutaverse ID yang loyal dan keren. Jadi gue cuma mau tanya satu hal, udah cocok belum narasinya? Udah kerasa belum deg-degannya? Kalau masih kurang, langsung tulis saran di komentar ya. Sekarang gue pamit dulu buat istirahat, ngelurusin punggung dan ngecas tenaga sebelum lanjut ke bab selanjutnya. Nama gue Dutaverse ID yang rela ngorbanin jam tidur demi suara Luo Feng, binatang bertanduk emas, dan para dewa galaksi. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Dan ingat, yang sabar itu bukan yang diem aja, tapi yang dengerin 5 bab berturut-turut tanpa skip. Bye-bye.